Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saudara, pernahkah Anda berkata jujur, lalu justru dimusuhi? Atau pernahkah niat tulus Anda untuk menyampaikan kebenaran malah dianggap sebagai serangan pribadi? Hari ini, kita akan membahas sebuah kebenaran yang tajam namun sangat penting, bahwa kejujuran, meski menyakitkan, adalah bentuk kasih yang paling murni. Dari kitab Galatia pasal 4 ayat 16-17, kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus menghadapi situasi yang sangat mirip dengan apa yang kita alami saat ini. Tetaplah bersama saya hingga akhir renungan ini, karena ada satu prinsip ilahi yang dapat menguatkan Anda untuk tetap berjalan dalam kejujuran, meskipun dunia tidak memahaminya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Kami bersyukur atas nafas kehidupan, atas kesempatan untuk kembali belajar dari firman-Mu, dan atas kasih setia-Mu yang terus menuntun kami hingga saat ini. Di tengah dunia yang sering menutupi kebenaran, kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk hidup dalam terang-Mu. Saat kami merenungkan firman-Mu hari ini, bukalah hati dan pikiran kami. Ajarlah kami untuk berani memegang kejujuran, sekalipun itu tidak mudah dan mungkin membawa resiko. Mampukan kami untuk berkata benar dalam kasih, dan hidupilah kami dalam kebenaran yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Galatia pasal 4 ayat 16-17 berkata, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengecilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Saudaraku, kejujuran adalah sebuah sikap mulia, tapi pada kenyataannya, banyak orang tidak menyukai kejujuran. Bukan karena salah, tetapi karena menyakitkan. Kebenaran seringkali bertabrakan dengan kenyamanan. Tak jarang, seseorang yang berkata jujur justru dianggap sebagai musuh. Mari kita bayangkan bersama. Ada seorang pemuda yang bekerja di sebuah perusahaan. Ia menemukan bahwa atasannya sedang memanipulasi data untuk menutupi kerugian besar. Ia tahu jika dia diam, ia akan tetap aman. Tapi jika ia berkata jujur, mungkin ia kehilangan pekerjaan. Setelah banyak doa dan pergumulan, ia memilih jujur. Akibatnya, ia dicap sebagai pengkhianat. Bahkan rekan-rekannya mulai menjauh. Namun, waktu berlalu, ketika kasus itu terbongkar oleh auditor, justru kejujurannya menyelamatkan perusahaan, dan karakternya menjadi kesaksian yang kuat. Rasul Paulus pun mengalami hal yang serupa. Ia menegur jemaat Galatia karena mereka tergoda oleh ajaran sesat. Ia tahu kata-katanya bisa menyakiti, tapi lebih dari itu, ia tahu jika ia diam, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap kasih Kristus. Paulus bertanya, apakah dengan mengatakan kebenaran kepada kamu, aku telah menjadi musuhmu? Ini adalah sebuah pertanyaan yang tajam. Karena dalam hidup ini, kita sering mengalami hal yang sama, ketika kejujuran justru membuat kita dijauhi. Paulus jujur bukan karena ingin menang sendiri. Ia jujur karena kasih. Ia tahu bahwa ajaran sesat yang mereka percayai akan menyesatkan dan menghancurkan mereka. Maka Paulus berani menegur demi keselamatan mereka. Tuhan Yesus pun menjadi teladan kejujuran. Ia selalu menyampaikan kebenaran, walau itu membuat banyak orang membencinya. Yesus menegur kemunafikan, menyuarakan kebenaran, dan akhirnya disalibkan. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena dunia menolak kebenaran yang ia bawa. Dan itulah yang harus kita teladani. Jujur karena kasih,
bukan karena ingin menang. Jujur karena ingin membangun, bukan menjatuhkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah Anda sudah jujur dalam relasi, pekerjaan, dan pelayanan Anda? Apakah Anda berani menyuarakan kebenaran dengan kasih, bukan dengan kemarahan? Dan apakah Anda lebih takut kehilangan kenyamanan atau lebih takut kehilangan kebenaran? Kesimpulannya adalah, kejujuran tidak selalu membuat kita disukai. Tapi kejujuran membawa kita dekat kepada Tuhan. Sebab kebenaran membebaskan, dan hanya kebenaran yang membuat kita hidup secara utuh. Kejujuran terkadang menyakitkan, tetapi lebih menyakitkan lagi apabila kita hidup di dalam kebohongan. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang telah mengajarkan kami pentingnya hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Walau tidak mudah, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang memberi kami keberanian untuk tetap teguh, meski harus menghadapi penolakan dan resiko. Kami berdoa ya Tuhan, agar setiap kebenaran yang kami terima hari ini tidak hanya berhenti di pikiran kami, dan mewujud nyatakan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam setiap langkah kami, tuntunlah kami untuk berkata benar dalam kasih, dan hidup setia di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau juga tahu setiap pergumulan hidup kami. Untuk yang mencari kejelasan dalam karir, yang sedang berjuang dalam kesehatan, yang terluka dalam relasi keluarga, yang tertekan secara ekonomi, dan yang gelisah menghadapi masa depan. Berikan kami keberanian untuk tetap berjalan di jalan kebenaran, karena bersama Engkau, kami tahu, kebenaran akan selalu menang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa tekan like sebagai bentuk dukungan bagi pelayanan ini. Bagikan video ini ke keluarga, sahabat, atau siapa saja yang sedang bergumul. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan renungan terbaru yang menguatkan imanmu setiap pagi. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.